Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam jilid ke-9 dari kitab Ihya beliau terkait tentang niat. Ketika membahas bab ini, menarik sekali Imam Al-Ghazali menceritakannya kepada kita. Imam Al-Ghazali menyampaikan, "I'lam anna an-niyyah wal iradah wal qasd ibarat ala mutawaridah makna wahid." Ketahuilah bahwa niat, keinginan, tujuan itu adalah istilah-istilah yang biasa kita pakai, yang ketiga-tiganya punya makna yang sama. Maka baik niat, keinginan atau tujuan itu di dalam kamus kita sebagai kaum muslimin adalah halah wasifah lil qalb yaktanifuha amran ilmun wa amalun, adalah sifat atau keadaan dari hati yang bermuara pada dua hal. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua amal. Bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut niat kalau tahu ilmunya, pandai mengamalkannya. Maka ketika seseorang berniat tetapi tidak tahu ilmunya, apalagi mengamalkannya, maka berarti dia tidak berniat. Berarti dia hanya berangan-angan semata. Misalnya, ketika seseorang hari ini ingin datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah salat Jumat, dia tahu bahwa salat Jumat ini adalah sesuatu yang wajib baginya. Ternyata cuaca hujan, rumahnya agak jauh dari masjid. Maka ketika dia berniat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka dia harus paham ilmunya seperti apa, dan kemudian ilmu tersebut dia laksanakan. Ilmu tentang salat Jumat, dia paham bahwa sebelum sholat, sebelum ke masjid, dia membersihkan diri terlebih dahulu. Dia mandi sunnah terlebih dahulu. Dia pakai pakaian yang terbaik. Kemudian karena rumahnya jauh, maka kemudian dia pastikan bahwa kendaraannya bisa layak jalan. Karena hari hujan, berarti dia harus menyiapkan mantel supaya tidak kehujanan. Kemudian sesampai di masjid, dia melaksanakan salat sunnah. Kalau khatib belum naik ke mimbar, maka dia berzikir atau dia membaca ma tayassara minal Quran. Ketika khatib berkhutbah, maka kemudian dia diam menyimak sampai selesai khutbah disampaikan oleh khatib. Ketika iqamah dikumandangkan, maka kemudian dia melaksanakan salat Jumat. Setelah selesai dia berzikir. Setelah selesai zikir, kemudian dia melaksanakan salat sunnah, bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian dia kembali pulang ke rumahnya.
begitu ilmunya. Tetapi apakah itu terjadi? Nah, hari ini ada di antara kita yang bukan dari kantor tetapi dari rumah yang tidak mandi sunnah. Ada di antara kita yang di dalam majelis ilmu, kalau kita lihat di beberapa masjid kita temukan masih saja ada yang bercerita dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, masih ada yang bermain game ketika khatib naik mimbar. Maka artinya dia tidak faham ilmu tentang melaksanakan ibadah salat Jumat. Maka tadi ketika sudah faham ilmunya, maka tugas kita laksanakan ilmu tersebut. Tidak akan mungkin bisa sampai ke masjid ketika melihat hari hujan kemudian yang dia tarik selimutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita diajarkan oleh syariat ini bahwa untuk berniat pada sesuatu, maka kita harus faham ilmunya dan kemudian kita laksanakan satu persatu, kita maksimalkan ikhtiar kita, dan terakhir kita tutup dengan bertawakal sambil berdoa kepada Allah berharap keberkahan. Maka silahkan kita pikirkan tentang pola ini di kehidupan kita yang lainnya, di rumah tangga kita. Sudahkah kita faham tugas apa yang sedang Allah bebankan kepada kita laki-laki? Bukan hanya memberi nafkah, tetapi kita juga membersamai, kita juga menjadi guru, menjadi pendidik. Kita juga menjadi orang-orang yang mengawasi, mencukupkan kebutuhan orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita. Maka ketika kita mencari nafkah, maka kita cari bukan sekedar yang halal tetapi juga yang thayyib. Karena seorang muslim ketika berbicara tentang sesuatu, dia tidak lagi berbicara apakah itu halal, tetapi dia berbicara apakah itu baik atau tidak untuk dirinya, untuk keluarganya. Karena halal itu sudah menjadi kaedah dasar yang ada di benak kita sebagai kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melangkah di bidang apapun, maka kita harus faham ilmunya dan kemudian kita amalkan. Maka ketika seseorang berniat, bukti dia berniat, dia faham ilmunya dan dia amalkan ilmu yang difahaminya tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diawali dengan ilmu? Karena memang ilmu itu muara segalanya. Apabila baik ilmunya, baik awalnya, pasti akan baik ujungnya. Tetapi ketika buruk awalnya, buruk ilmunya, maka pasti akan buruk ujungnya. Dan kemudian amal. Kenapa harus beramal? Karena memang amal itu buah dari ilmu pengetahuan tadi. Baiknya ilmu pengetahuan berbuah kepada amal yang baik. Kita faham bahwa kita suka mendengar lisan-lisan yang terdidik, lisan-lisan yang berucap dengan baik. Tetapi masalahnya kita suka itu, tetapi terkadang kita ketika berucap, ketika menyampaikan sesuatu, kita lupa bahwa apa yang kita suka juga disukai oleh orang lain. Kita terkadang lupa ketika bertutur, ketika berbicara, kita menyampaikan dengan baik. Bahkan kita terkadang menjadi orang tua yang kurang sabar terhadap anak-anak kita. Anak-anak yang akalnya sedang bertumbuh, anak-anak yang sedang belajar memahami orang-orang terdekat, orang-orang di sekitarnya. Karena bagi anak-anak kita, kebaikan itu adalah apa yang mereka lihat pada orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Maka ketika kita para orang tua melakukan sesuatu, maka itulah yang kemudian diyakini oleh anak-anak kita menjadi sebuah kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara ilmu pengetahuan dengan amal itu dua hal yang harus berbarengan.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, disebut amal adalah setiap gerakan atau diam, respon kita terhadap segala sesuatu itu adalah amal. Ketika kita mengerjakan sesuatu karena Allah, maka itu disebut amal. Ketika kita meninggalkan sesuatu juga karena Allah, maka itu juga disebut sebagai sebuah amal. Maka artinya ketika kita diam di saat kita harus berbicara, maka kita bermasalah amalnya. Ketika kita seharusnya diam tetapi kemudian kita berbicara, maka ketika itu juga kita salah dalam beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menagih kita dalam gerak kita atau dalam diam kita. Seluruh amal kita akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terbiasa memahami amal itu adalah sesuatu yang sifatnya ibadah saja. Ketika kita melaksanakan sholat, puasa, membayarkan zakat, mengerjakan umroh atau melaksanakan ibadah haji, maka itu baru disebut sebagai ibadah. Padahal ibadah itu ruang yang sangat luas. Ketika kita tersenyum karena Allah kepada saudara kita, itu juga disebut sebagai ibadah. Ketika kita membahagiakan pasangan kita, membahagiakan anak-anak kita, itu juga disebut sebagai sebuah ibadah. Bahkan ketika seorang suami, seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya, itu juga disebut sebagai ibadah. Ketika seorang suami pergi mencari nafkah keluar rumahnya, dimanapun itu, apakah di pasar, di kantor, di sekolah, dimanapun itu, maka sesungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bekerja, pasang niat, sehingga apapun aktivitas yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur kita, ketika kita niatkan memberikan hak untuk tubuh kita, karena memang begitu Allah memerintahkan kita. Allah jadikan malam sebagai waktu terbaik untuk beristirahat. Maka kemudian kita niatkan beristirahat di malam hari untuk memberikan hak tubuh kita, maka ketika itu selama kita tidur juga terhitung sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gerak atau diam itu sifatnya pilihan. Artinya di sini kita butuh berpikir, kita butuh punya ilmu pengetahuan, kita butuh merasakan bahwa seluruh gerak kita, seluruh diam kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan tadi bisa sama-sama kita fahami. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.